Sejarah singkat berdirinya Diskomlekal. Komunikasi tidaklah dapat memenangkan pertempuran, namun tak dapat disangkal tanpa komunikasi kemenangan tidak dapat diraih, karena komunikasi merupakan urat nadi pertempuran. Dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, TNI Angkatan Laut membutuhkan sistem komando dan pengendalian atau disebut dengan kodal, yang tentunya harus memadai agar dapat merespon setiap tugas yang dihadapi. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, diperlukan adanya peralatan utama persenjataan atau disebut dengan alutsista, dan diperlengkapi dengan sarana serta prasarana pendukung komunikasi. Oleh karenanya, secara profesional dibentuklah sebuah badan pelaksana dan pengelola sarana komunikasi, baik peralatan personil, infrastruktur, dan metode operasional yang sangat tertata. Kemudian badan pelaksana dan pengelola sarana komunikasi tersebut dibentuk dengan nama yang berevolusi dari masa ke masa, sesuai dengan peraturan dan keputusan pejabat petinggi dan militer negara Republik Indonesia. Pada tahun 1946 hingga 1961, dibentuk sebuah badan yang mencangkup hal tentang frekuensi radio, telepon, dan pos, yaitu Perhubungan Angkatan Laut atau disingkat PHB-AL. Pada tahun 1961 hingga 1963, PHB-AL ditingkatkan menjadi Direktorat Perhubungan Angkatan Laut atau disingkat Dirhubal. Pada tahun 1963 hingga 1971, Dirhubal diubah menjadi Staf Operasi Angkatan Laut 6 Perhubungan atau disingkat Soal 6 PHB. Pada tahun 1971 hingga 1976, Soal 6 PHB kembali mengalami perubahan menjadi Staf Umum Angkatan Laut 6 Komunikasi dan Elektronika atau yang disingkat Sual 6 Komlek. Pada tahun 1976 hingga 1984, Sual 6 Komlek diperbarui secara total dengan nama Jawatan Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut atau disingkat Jankomlekal. Pada tahun 1984 hingga 1997, Jankomlekal disempurnakan dengan struktur badan organisasi yang lebih memadai dengan nama Direktorat Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut atau yang disingkat menjadi Ditkomlekal. Dan akhirnya pada tahun 1997 hingga 2017, Ditkomlekal disempurnakan kembali seiring adanya likuidasi organisasi agar semakin tertata secara struktural. Ditkomlekal diubah nama menjadi Dinas Komunikasi dan Peperangan Elektronika Angkatan Laut atau yang disingkat Diskomlekal. Namun pada tahun 2017 hingga saat ini, Diskomlekal itu sendiri mengalami perubahan nama berdasarkan peraturan Presiden menjadi Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut yang tetap disingkat dengan nama Diskomlekal. Tugas pokok Diskomlekal menyelenggarakan pembinaan komunikasi dan peperangan elektronika TNI Angkatan Laut meliputi dukungan komunikasi, pengembangan komunikasi, peperangan elektronika, dan operasional komunikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Diskomlekal menyelenggarakan fungsi-fungsi lainnya, yaitu perumusan kebijakan teknis kasal dalam bidang komunikasi dan peperangan elektronika, penyusunan perkiraan kebutuhan kekuatan, kemampuan dan gelar komunikasi peperangan elektronika, perencanaan program kegiatan dan anggaran komunikasi dan peperangan elektronika, pelaksanaan operasional dan dukungan komunikasi dan peperangan elektronika dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan komunikasi dan peperangan elektronika di lingkungan TNI Angkatan Laut, perumus dan penyusun buku-buku petunjuk operasional dan teknis, pelaksana penyusunan petunjuk teknis dan operasional sandi komunikasi dan elektronika, pengawas, pengendali, dan pelaksana evaluasi program kerja, serta kegiatan di bidang komunikasi dan peperangan elektronika, dan pembinaan personil bidang komunikasi dan peperangan elektronika TNI Angkatan Laut.
Organisasi Diskom Lekal terurai lewat struktural, jabatan, dan karir. Unsur pimpinan: Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut, disingkat Kadiskom Lekal. Unsur staf dan pelayanan: Sekretariat Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut, disingkat Setdiskom Lekal, adalah unsur staf dan pelayanan Diskom Lekal yang bertugas membantu Kadiskom Lekal. Sekdiskom Lekal dibantu oleh Kabagren, adalah staf pembantu Sekdiskom Lekal dalam pembinaan perencanaan program dan anggaran, serta organisasi dan prosedur di lingkungan Diskom Lekal. Kabagum adalah staf pembantu Sekdiskom Lekal dalam menyelenggarakan kepengurusan tata usaha, urusan dalam, pemeliharaan, dukungan administrasi, keuangan, pembinaan personil di lingkungan Diskom Lekal. Unsur pelaksana: Kasubdis Bangkom adalah pembantu utama Kadiskom Lekal dalam menyelenggarakan bidang pengembangan sistem komunikasi TNI Angkatan Laut. Kasubdis Bangkom dibantu oleh Kasikom, adalah pembantu Kasubdis Bangkom yang bertugas mengembangkan sistem dan prosedur komunikasi TNI Angkatan Laut. Kasi Sankomlek adalah pembantu Kasubdis Bankom dalam mengendalikan operasional persandian di lingkungan Komlek TNI Angkatan Laut. Kasi Sarkom adalah pembantu Kasubdis Bangkom dalam dukungan sarana komunikasi bagi kelancaran operasional komunikasi TNI Angkatan Laut. Kasubdis Pernika adalah pembantu Kadiskom Lekal yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi material dan operasional peperangan elektronika. Kasubdis Pernika dibantu oleh Kasi Opslatnika, adalah pembantu Kasubdis Pernika dalam bidang pembinaan prosedur dan taktik peperangan elektronika. Kasi Bangnika adalah pembantu Kasubdis Pernika dalam penyiapan rencana pengembangan kebutuhan dan pengembangan peralatan peperangan elektronika. Kasubdis Dukom adalah unsur pelaksana pembantu Kadiskom Lekal yang bertugas menyelenggarakan dukungan teknis material komunikasi dan elektronika serta operasional komunikasi TNI Angkatan Laut. Kasubdis Dukom dibantu oleh Kasi Siap Komrat, adalah pembantu Kasubdis Dukom dalam pembinaan material komunikasi yang tergelar di Pendirat dengan sasaran meningkatkan kesiapan teknis dan kesiapan operasional peralatan komunikasi dan elektronika yang ada di Pendirat dan bertanggung jawab terhadap laporan data kondisi teknis peralatan komunikasi dan elektronika dan bertanggung jawab terhadap laporan data kondisi teknis peralatan komunikasi dan elektronika serta bertanggung jawab terhadap rencana pengembangan teknis peralatan komunikasi dan elektronika di jajaran Pendirat TNI Angkatan Laut. Kasi Siap Komalut adalah pembantu Kasubdis Dukom dalam bidang perencanaan pembinaan material komunikasi yang tergelar di KRI, KAL, Pesut, dan Ranpur dengan sasaran meningkatkan kesiapan teknis dan kesiapan operasional peralatan komunikasi. Kasi Duk Opslat adalah pembantu Kasubdis Dukom yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan dukungan teknis peralatan komunikasi dan elektronika dari cadangan taktis atau CATIS kepada jajaran alut yang meliputi KRI, KAL, Pesut, Ranpur, dan pasukan serta Pendirat yang meliputi pangkalan TNI Angkatan Laut. Kasi Harkan adalah unsur pembantu Kasubdis Dukom yang mempunyai kedudukan dan tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikan atau harkan peralatan komunikasi dan elektronika yang terpasang di jajaran Mabesal. Kasat Opskom adalah unsur pelaksana Diskom Lekal yang bertugas menyelenggarakan kegiatan operasi komunikasi di tingkat Mabesal. Kasat Opskom dibantu oleh Kasi Pusbra, adalah pembantu Kasat Opskom yang bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan pengiriman penerimaan dan pendistribusian pemberitaan komunikasi Mabesal. Kasi Stasrat adalah pembantu Kasat Opskom dalam menyiapkan radio pemancar dan penerima untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kirim atau terima berita di Mabesal.
dan melaksanakan monitoring frekuensi yang digunakan. Seluruh insan TNI Angkatan Laut khususnya Diskom Lekal selalu berupaya dan berusaha melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi untuk membantu mengatasi berbagai problema bangsa. Segenap kesatuan TNI Matra Laut berkomitmen penuh mengabdi terhadap bangsa dan negara dengan filosofi sejarah yang terpatri kokoh dalam hati sanubari tiap anggota personil. Karena kami senantiasa menghormati masa lalu serta menginspirasi masa kini dan nanti. Jales Veva, Jaya Mahe.